selamat malam. Sebetulnya ini selamat malam karena udah jam 7, tapi kan ada juga sebagian orang yang anggap jam 7 masih sore, termasuk kami. Anyway, Weekend Tea Time Series ini agak spesial karena diadakan di jam yang nggak seperti biasa. Biasanya kan jam 3, Sabtu sore, tapi nggak apa-apa karena saya juga baru cek Oxford Language Dictionary, katanya weekend itu the period from Friday evening through Sunday evening, jadi dimaafkan. Nggak, sebenarnya tea time hari ini dirubah waktunya karena narasumber kita harus bertugas ke alam, ke Wakatobi, kan cocok sama judul kali ini, aktivisme lingkungan, jadi harus pergi ke alam. Oke, kita mulai. Selamat datang di Weekend Tea Time Series LSC ID. Bagi yang sudah mengikuti seri ini sebelumnya atau event-event kami sebelumnya, selamat datang kembali. Kalau belum, silahkan klik link bio Instagram kami. Di situ mengarah ke link tree kami yang mengarah ke website, YouTube, dan Instagram, dan sosial media lainnya. Nah, LAC ID Tea Time Series ini membahas tema-tema sosio-legal secara santai dan light. Sebetulnya kita membahas tema-tema yang luas sih, mulai dari hukum, sosial, politik, budaya, dan tema-tema lain yang thought-provoking, karena tema-tema sosio-legal sebenarnya lebih luas dari yang selama ini orang ketahui tentang sosio-legal di Indonesia, dan saya nggak akan capek-capek untuk ngomong itu lagi. Weekend Tea Time kali ini kami dedikasikan untuk memperingati Hari Lingkungan Sedunia atau World Environmental Day yang jatuh pada tanggal 5 Juni yang lalu. Dan kita akan mendiskusikan tentang environmental activism atau aktivisme lingkungan. Dan kita sudah mengundang teman saya, Raihan Dudayef, seorang environmental lawyer, policy advocacy and government specialist di Yayasan Pesisir Lestari in cooperation with Blue Venture Social Enterprise. Halo Raihan. Halo, ya, apa kabar? Terima kasih dari Oke. Sebelum mulai mungkin saya mau ngasih pengantar dulu sedikit tentang tema aktivisme lingkungan ini, karena hukum lingkungan dan social legal itu sebetulnya bidang yang terkait secara intrinsik, jadi intertwined gitu. Itu kenapa social legal tuh banyak membahas mengenai tema hukum lingkungan dan aktivisme lingkungan. Jadi membicarakan tema hukum lingkungan ini mau nggak mau selalu harus melibatkan berbagai perspektif teoritis dari disiplin ilmu yang berbeda. Karena secara natural, tema hukum lingkungan itu membicarakan tema-tema yang harus melibatkan disiplin ilmu lain. Karena tema-tema hukum lingkungan kan seperti yang kita ketahui, gimana sih mengatur regulasi perubahan iklim, pemanasan global, atau penipisan lapisan ozon, polusi air, deforestasi. Nah, itu kan suka atau nggak suka harus melibatkan perspektif sains atau perspektif ilmu lain untuk melihat dan mengatur permasalahan tersebut secara holistik. Nah, di situ social legal memainkan peran yang penting karena titik berat social legal itu kan studi hukum dengan perspektif interdisipliner. Nah, saya juga sebetulnya baru selesai membaca buku karya Profesor Bridget Hunter, seorang profesor Risk and Regulation di LSE London. Judulnya tuh A Reader in Environmental Law. Itu bukan buku spesifik tentang social legal, itu buku tentang hukum lingkungan. Tapi Profesor Hunter menekankan pentingnya perspektif social legal dalam melihat isu hukum lingkungan. Dan karena social legal itu selalu melihat hukum dalam konteks, dan hukum lingkungan itu perlu pendekatan itu. Nah, di samping itu lebih spesifik terkait sama tema hari ini juga, environmental activism. Kan social legal atau nama lainnya law and society itu kan penting karena aktivisme lingkungan itu kan tujuannya utamanya untuk memperjuangkan lingkungan masyarakat kan. Sementara ada beberapa spektrum hak masyarakat. Nah, dua diantaranya tuh di satu sisi hak ekonomi dan pembangunan, di sisi lain hak lingkungan. Nah, pemenuhan salah satunya yang seringkali berdampak negatif ke pemenuhan hak lainnya. Contoh, kan seringkali kita dengar dampak pembangunan korporasi, misalnya ABCD yang menyerap tenaga kerja, secara pembangunan terpenuhi, tapi limbahnya berbahaya buat lingkungan. Atau pembangunan lahan sawit yang bisa mengurangi pengangguran, meningkatkan ekspor, tapi membakar hutan, meningkatkan resiko pemanasan global. Nah, social legal biasanya mendiskusikan dua spektrum hak tadi, pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan, dan untuk mencari
equilibrium di antara keduanya. Nah, untuk itu aktivisme lingkungan dibutuhkan. Nah, tanpa berlama-lama, mungkin kita mulai aja. Mungkin Rehan bisa memperkenalkan diri, pekerjaan, project atau case yang pernah di-handle. Ya, terima kasih Widya sekali lagi. Terima kasih rekan-rekan LSA ID. Tadi Widya udah menyampaikan sih beberapa sebenarnya pembukaan terkait hukum lingkungan yang sudah cukup komprehensif, walaupun Widya katanya baru baca. Ya, sebelumnya perkenalkan teman-teman semua, nama saya Raihan Dudayev, bisa dipanggil Raihan. Dulu sempat kuliah bareng sama Widya di Fakultas Hukum UI. Cuman Widya itu di bawah ya 1 tahun. Kalau di kuliah, kalau untuk apa ya berkaitan dengan riset, ketika di Fakultas Hukum UI dulu memang saya concern di hukum masyarakat dan pembangunan. Sebenarnya kaitannya dengan social legal juga. Waktu itu saya tertarik dengan isu hukum dan gender gitu. Nah sebenarnya perspektif hukum dan gender ini yang membawa saya juga ke hukum lingkungan gitu ya. Sebenarnya kan hukum dan gender itu bagaimana kita melihat kita melindungi hak-hak pihak-pihak yang termarginalkan ya. Dalam hal ini ada ketimpangan gender. Nah, begitu juga nanti dengan lingkungan. Nah, dari situ juga ketika kuliah juga saya ikut kegiatan pecinta alam sebenarnya yang juga membawa saya ke apa ya jejak yang saya lakukan saat ini. Jadi ketika lulus saya ada di lembaga riset hukum lingkungan. Isu-isu yang saya tangani itu terkait dengan tata kelola hutan dan lahan. Tadi Widya sempat menyebutkan terkait dengan sawit, terkait dengan tambang batu bara, tapi memang banyak dari aspek lingkungannya, bagaimana tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah lokal, provinsi, dan nasional bisa sinergis. Lalu saya suka berkegiatan di kegiatan alam, terutama di laut. Nah itu juga yang membawa saya sekarang lebih banyak concern ke isu hukum lingkungan tapi ke laut gitu ya. Saya suka diving, free diving, dan itu yang membuat saya ketika saya beraktivitas nih alasan ini sih. Ketika saya beraktivitas saya ingin juga terus menikmati atau berkegiatan di alam gitu ya. Ketika alam rusak saya tidak bisa beraktivitas. Nah, maka itu beberapa isu pesisir mulai saya tangani, misalkan kasus reklamasi Jakarta, terus juga sekarang saya banyak di isu-isu perlindungan tenurial pesisir untuk masyarakat adat, masyarakat pesisir, dan bagaimana mendorong tata kelola laut yang partisipatif bersama masyarakat. Mungkin itu dulu sementara, Wid. Oke. Kalau alasan ketertarikan dengan isu spesifiknya lingkungan dan lebih spesifiknya lagi tentang kelautan, pesisir, macam-macam itu sejak kapan? Atau semenjak setahu saya kan Rehan S2-nya waktu itu sesuatu tentang laut ya? Oke, ya. Oh ya kebetulan saya S2 sempat belajar ke Cina terkait dengan kebijakan kelautan, Widya. Yaitu karena berangkat dari alasannya itu pertama ya romantisme lah, karena berkegiatan di alam, terus ya pengen lah gitu ya melihat alam tuh lestari gitu. Tapi sebenarnya saya percaya hukum itu kan alat ya untuk mencapai keadilan. Sebenarnya kenapa dulu saya tertarik di isu-isu hukum masyarakat dan pembangunan itu, bagaimana memang hukum itu bisa memberikan keadilan ke teman-teman yang marginal gitu ya. Mungkin kalau teman-teman yang familiar, mungkin ada yang kondisi ekonomi yang kurang baik, misalkan teman-teman nelayan atau misalkan masyarakat hukum adat gitu ya, atau misalkan perempuan. Nah, saya melihat bahwa ketika manusia itu kan perlu ini ya perlindungan hukum gitu ya yang marginal. Nah, saya melihat lingkungan itu seperti itu juga, Wid. Jadi ketika misalkan
apa ya, saya juga karena belajar hukum dan gender itu pertama saya baca Vandana Shiva sih. Vandana Shiva itu dia bicara bahwa sebenarnya ketika kita itu memarginalkan perempuan gitu ya, apa konsep patriarki yang kita punya itu sebenarnya yang mengakibatkan, dan menurut saya logis gitu ya argumentasi beliau, bahwa ketika kita memarginalkan perempuan, membuat objek sesuatu gitu ya. Nah itu perspektif ini yang kita pakai untuk melihat lingkungan itu sebagai objek aja. Padahal sebenarnya objek lingkungan itu ya subjek juga gitu, sesuatu yang hidup gitu. Pohon, hewan gitu ya. Itu sesuatu yang hidup yang sebenarnya ketika ada hak-haknya termarginalkan gitu ya, ya perlu pelindung juga gitu, dan itu yang memotivasi saya sih. Jadi tadi kalau balik lagi hukum sebagai alat capai keadilan, yaitu untuk keadilan bagi lingkungan hidup. Menarik banget. Saya nggak pernah dengar tentang itu yang tadi Rehan bilang, padahal kita sering ngobrol tentang analogi objektifikasi perempuan dan objektifikasi lingkungan yang dua-duanya sama-sama membawa dampak negatif ya. Mungkin objektifikasi pada umumnya, tapi pada spesifiknya akhirnya komodifikasi perempuan atau komodifikasi alam, itu kan dua-duanya sama-sama nggak bagus. Cuma ada poin lain yang saya lebih tertarik, yang tadi Rehan bilang hukum sebagai alat. Ya saya setuju sih, sebetulnya law as a means not an end. Nah itu yang terrefleksikan banget menurut saya sih di hukum lingkungan, di aktivisme lingkungan itu, karena sebetulnya peraturannya sih selalu ada, tapi kalau tidak digerakkan atau nggak dimobilisasi, itu nggak bertaring, artinya nggak akan hidup, cuma ada di kertas. Terutama kan hukum lingkungan atau subjek di aktivisme lingkungan itu kan masyarakat yang marginal gitu, bukan hanya marginal, masyarakat secara umum gitu kan. Nah sebetulnya kan kalau kita lihat kenyataannya seperti itu, artinya kan ada stumbling blocks gitu loh di isu-isu penegakan hukum lingkungan gitu secara umum. Apa sih menurut Rehan tuh stumbling blocks atau isu-isu dalam penegakan hukum lingkungan yang secara umum dan secara khusus di Indonesia? Secara umum ya problem. Nah Widya, kalau aku lihat yang disebut lingkungan hidup itu kan menurutku tidak terpisahkan dengan sumber daya alam. Sumber daya alam itu bisa ada di darat gitu ya, di darat itu hutan. Nah biasanya itu di kawasan hutan itu ada sumber daya alam lain, misalkan tambang, bisa itu emas, batu bara misalkan. Terus juga di kawasan hutan itu yang Indonesia tuh punya sangat luas itu biasanya dialihfungsikan juga gitu ya untuk perkebunan yang membutuhkan lahan besar itu. Terus juga kalau di laut itu ada ikan, ada juga tambang, ada juga gas, minyak gitu ya. Nah, jadi kalau untuk bicara tata kelolanya, menurutku yang paling awal itu yang membuat halangan adalah kalau kita cek di hampir seluruh peraturan perundang-undangan gitu ya, terutama untuk sumber daya kelautan ya, semua dipegang kelolanya adalah pemerintah. Kita bisa bilang masih sangat sentralistik gitu ya. Nah, nanti kita mungkin bisa gali lebih dalam kenapa sih sentralistik itu menjadi satu masalah gitu ya. Karena kalau kita lihat, Widya, laut kita sangat besar, sumber daya alamnya banyak, apakah cukup gitu ya pemerintah saja gitu ya untuk mengelola ini? Apakah perlu kolaborasi pihak-pihak lain, terutama masyarakat adat atau masyarakat lain yang sangat hidup dekat dengan laut, dengan sumber daya alam? Nah yang kedua, tadi yang Widya sampaikan gitu ya, hukum lingkungan itu nggak bisa terpisahkan dari data science gitu ya. Misalkan saya kasih contoh gitu ya, laut itu bisa dikatakan rusak, apa sih ukurannya gitu ya. Misalkan satu perusahaan tambang itu berapa banyak sih yang bisa limbah yang bisa dimasukkan ke laut gitu ya. Nah itu nanti ada, atau berapa sih sumber daya alam yang bisa kita ambil gitu ya
dari bumi ini. Nah, perlu ada data science gitu ya. Berapa sih sebenarnya apa namanya sumber daya alam yang kita miliki? Nah, yang sebenarnya itu sampai saat ini apa ya data-data itu tuh masih kurang, terutama di Indonesia gitu ya. Jadi nanti kalau kita bicara apa misalkan pembangunan berkelanjutan gitu ya, kita mesti tahu nanti istilah ada yang namanya daya tampung, daya dukung, um, bumi kita seperti apa itu mesti lihat, dan itu data with data itu makanya um, butuh dana riset gitu ya kalau bicara hukum lingkungan, karena sulit gitu kalau untuk melakukan penegakan hukum, tapi kalau data sainsnya nggak kuat tuh. Yang kedua, terus juga mungkin dari aspek tadi tata kelolanya bukan hanya sentralistik with antar apa ya antar bidang itu mungkin tidak sinkron. Misalkan ya kita punya riset institut um, dan punya badan eksekutif gitu yang punya mandat untuk mengelola. Kalau di kehutanan itu ada apa Kementerian Kehutanan dan Lingkungan. Kalau di misalkan di kelautan itu ada Kelautan dan Perikanan. Nah, masing-masing misalkan punya program seringkali tidak sinkron. Misalkan lembaga riset itu riset sesuatu yang mungkin tidak dibutuhkan secara kebijakan gitu ya. Nah itu mungkin ke depan kalau saya pernah riset itu di tahun 2017 indeksnya masih rendah gitu ya untuk tata kelola hutan. Terus juga mungkin kapasitas, terus yang lain-lain, terus seperti misalkan kadang tuh politik above the law ya Widya. Misalkan kalau dari sisi apa NGO kadang kita coba berdampingkan dengan pemerintah, kita terkait dengan penegakan hukum, terkait dengan apa ya pengembangan kapasitas. Nah, seringkali terutama di daerah karena politik, jadi program sudah berjalan, tiba-tiba ada mutasi gitu yang mendadak karena memang ada keputusan politik yang tiba-tiba. Jadi itu juga jadi problem. Jadi mungkin kalau bisa disimpulkan sih satu tata kelola itu yang mungkin sentralistik dan good governance-nya terus juga kedua terkait lack of data gitu ya, data science, terus juga kalau terkait dengan hukum, oh ini mungkin yang penting juga beberapa hukum yang mengatur sumber daya alam, misalkan hukum perlindungan lingkungan hidup gitu ya, 32/2009. Seringkali mungkin kita sebagai legal drafter atau pembuat undang-undang itu penting gitu ya untuk men-set target seperti apa kondisi lingkungan apa sih yang ingin kita capai dalam 10 tahun gitu ya. Nah, itu seringkali memang tidak tertulis gitu ya. Kemarin misalkan kita coba membuat studi regulatory impact assessment, atau mungkin teman-teman yang belum familiar dengan apa istilah itu, kita mau melihat seperti undang-undang ada gitu ya. Tadi Widya sempat bilang bunyinya bagus, tapi seperti apa sih implementasinya di lapangan? Nah, kita kesulitan untuk mengukur hal tersebut karena memang tidak ada belum ada tujuan yang jelas gitu ya. Kondisi seperti apa sih yang ingin kita capai? Jadi apa ya penyusunan peraturan perundang-undangan targetnya seperti apa? Mungkin itu dulu, untuk sementara. Oke. Jadi beberapa poin yang saya catat tadi yang Rehan bilang tentang isu penegakan hukum lingkungan itu antara lain yaitu government centris, terus kurangnya data. Government centris tadi masuk ke tata kelola juga ya, kurangnya data, terus nggak ada integrasi antar mungkin lembaga atau bahkan integrasi antar produk hukum juga, karena kan kalau misalnya ngatur tentang lingkungan kan nggak mungkin pakai kacamata kuda satu aja, karena kan isunya tuh kan seperti laba-laba ya kemana-mana, terus politik above the law, politik above everything gitu. Dan yaitu apa namanya kurangnya paradigma pembangunan berkelanjutan itu tadi. Cuma mungkin kalau correct me if I'm wrong ya, karena saya mungkin apa awam dalam masalah hukum lingkungan ini, tapi yang saya ikuti kasus-kasus yang terkenal ya, salah satu contohnya saya mau mengerucut ke mobilisasinya. Kalau secara internasional mungkin yang saya ikuti itu yang gugatan Milieu Defensi sama Shell itu
gugatan lingkungannya itu juga macam-macam gitu. Nah, salah Ya. satu ininya, salah satu permasalahannya kalau di taraf internasional tuh biasanya tuh apalagi menghadapi korporasi besar yang subsidiarinya di mana-mana itu mengestablish jurisdiksi antara apa namanya subsidiary dan parent company itu susah. Mhm. Makanya gugatannya tuh prosesnya lama sekali gitu sampai mengalami beberapa apa namanya tahap dan syukur-syukurnya akhirnya sukses. Nah, kalau di Indonesia Ya. mungkin saya juga pernah dengar, nah karena saya juga sedang fokus di apa namanya water security, ada pekerjaan tentang water security. Kebetulan saya audiensi sama LBH Jakarta juga. Nah, si Oke. LBH Jakarta itu kan gugatan privatisasinya menangnya class action. Nah, tapi si PIC-nya ini pernah bilang bahwa dia pernah gagal dalam gugatannya karena class action itu di permasalahan prosedurnya ditolak sama pengadilan. Nah, itu kan permasalahan-permasalahan yang sepele aja, prosedural, apa namanya Ya. legal standing-nya Ya. nggak kuat. Nah, yang di Ya. internasional itu Ya. establishing apa namanya hubungan parent company sama subsidiaries itu kan itu hal-hal yang sebetulnya sepele, bukan masuk ke material, tapi jadi stumbling block, Ya. jadi apa Ya. namanya Ya. yang Ya. khas gitu. Nah, kalau Rehan pernah nggak menemukan hal itu gitu? Misalnya, nah ini kan kalau misalnya apa mobilisasi atau gugatan lah dalam spesifiknya hukum lingkungan itu kan ya yang biasa dilakukan tuh kan pemerintah atau korporasi besar. Ya. Pernah menghadapi nggak sih masalah gugatan itu gitu atau mobilisasi Ya. itu? Ya. Makasih Wit. Tadi yang aku sebutkan lebih ke em, apa ya? Kalau ya bicara tata kelola gitu ya secara luas. Tapi memang kalau kita bicara hukum itu banyak memang di aspek litiga apa ya dispute gitu ya Ya, atau ketika ada masalah disitulah hukum berbicara. Nah kalau terkait dengan jadi kalau jadi waktu itu gugatan terkait dengan jadi ya tadi aspek formil gitu ya yang menjadi hambatan saya sepakat gitu Widya. Jadi waktu itu um, kita ingin membuktikan bahwa udara gitu ya, udara yang apa namanya keluar dari PLTU ini membahayakan kesehatan masyarakat lah gitu. Nah, pada saat itu memang kita mau membuat semacam modeling yang cukup teknis gitu, yang ahlinya tuh nggak cukup banyak di Indonesia pada saat itu, bahkan mungkin belum ada gitu ya. Jadi kita ingin membuktikan bahwa dengan adanya pembangunan ini, dengan melakukan modeling sedemikian rupa, kita bisa membuktikan bahwa kesehatan masyarakat akan terancam gitu ya. Dan kemungkinan apa namanya angka ekspektasi hidupnya itu tidak akan panjang. Nah, pada saat itu didatangkanlah saksi ahli dari Amerika karena satu-satunya pada saat itu dan itu material yang kita coba kita dorong. Nah, tapi ya itu maksudnya pada saat itu kita dihimpit waktu dan lain sebagainya. Tapi ya itu mental karena um, alasannya sangat rasional gitu ya dan ya itu karena visanya tidak memenuhi, jadi itu tidak bisa diterima lah pendapatnya. Itu satu gitu. Jadi seks prosedural. Tapi ya, that's the law. Dan satu lagi ya Oke. biasanya kalau kan banyak kasus pengadilan tata usaha negara sih, Widya. Jadi biasanya itu izin-izin yang dikeluarkan apa ya tanpa proses pengujian lingkungan yang dilakukan secara ketat gitu ya. Nah, tapi seringkali tuh izin-izin itu memang dikeluarkan secara ya kita nggak tahu gitu ya sembunyi-sembunyi sedangkan sejak dikeluarkannya ketun gitu ya mungkin ini agak teknis hukum sejak dikeluarkannya izin itu kan ada jangka waktu ya 14 hari untuk apa namanya mengajukan gugatan ke petun. Nah itu seringkali juga menjadi halangan. Jadi ya jadi
penegakan hukum lingkungan, salah satunya. Kalau udah bicara sudah masuk litigasi gitu ya di pengadilan. Jadi halangan utamanya prosedural ya. Mungkin sebelum saya rangkum poin-poinnya, tadi saya tertarik sama izin lingkungan yang nggak melalui proses memadai. Kalau izin-izin lingkungan gitu banyak nggak sih Rehan nemukan bahwa izin tersebut dikeluarkan selain melalui proses tapi tanpa public participation. Public participation penting nggak sih dalam proses ini sebetulnya? Izin lingkungan ya? Yes. Iya, dari aspek prosedural, Widya itu salah satu syarat imperatif atau ketika itu tidak dilakukan partisipasi gitu ya. Misalkan, jadi ketika penyusunan izin lingkungan itu kan ada proses penyusunan analisis dampak lingkungan hidup atau AMDAL gitu ya. Nah, dari salah satu proses AMDAL itu bisa dikatakan sudah sesuai apabila AMDAL itu sudah di proses partisipasi ini gitu ya, ada perwakilan masyarakat. Cuman prosesnya seringkali ya manipulatif gitu ya. Jadi seringkali masyarakat misalkan prakteknya ya nggak tahu gitu ya, disuruh datang tanda tangan udah gitu. Padahal seringkali dampak-dampaknya itu nggak dibicarakan gitu. Nah itu sesuatu yang secara prosedur ya cacat gitu ya. Nah untuk dikeluarkan izin lingkungan itu ya AMDAL-nya itu harus ya tadi sih AMDAL itu kan bukan dokumen hukum ya sebenarnya, tapi izin lingkungan itu dikeluarkan berdasarkan AMDAL yang sudah memadai lah gitu. Jadi public participation itu hukumnya wajib karena lingkungan itu kan berdampak, itu nggak cuman lingkungan di situ ya, Widya mungkin proyek di Aceh itu bisa berdampak gitu, teman-teman yang di pesisir lain mungkin. Oke, masuk akal sih. Jadi kalau bisa saya simpulin poin-poinnya, tadi tuh stumbling block-nya tuh termasuk salah satunya izin lingkungan yang nggak melalui proses atau public participation. Kalau masalah mobilisasi atau gugatan, yang pertama tadi mungkin kurangnya expertise ya, karena yang tadi Visa itu help with that, but itu kurangnya expertise sampai harus mendatangkan orang yang perlu bisa. Dan yang lainnya itu kayak masalah kausalitas juga ya, apakah ini mengakibatkan pencemaran lingkungan atau mengakibatkan climate change dan sebagainya. Nah, kalau ngomong ya tentang stumbling blocks, saya mau masuk ke strategi aktivisme lingkungan dalam menghandle itu stumbling blocks dalam penegakan aktivisme lingkungan. Nah, karena dari sisi seberangnya nih, yang terkenal juga kalau di human rights tuh ada namanya SLAPP suit. Namanya SLAPP itu SLAPP, SLAPP suit yang biasa dilakukan korporasi-korporasi besar, terutamanya kalau mereka melakukan human rights violation, bisa environmental violation juga. SLAPP itu stands for Strategic Lawsuit Against Public Participation. Jadi sebetulnya itu strategi litigasi, strategi mobilisasi yang untuk melawan partisipasi publik gitu, atau melawan aktivis-aktivis yang mau mobilisasi hak asasi manusia atau hak lingkungan gitu. Itu dari sisi evilnya. Kalau dari sisi aktivisme lingkungan tuh strateginya atau advokasi, engagement with stakeholder atau gimana? SLAPP itu jadi teman-teman NGO mungkin generasi sebelum saya ya, di undang-undang lingkungan hidup kita tuh udah mengakomodir anti SLAPP. Jadi ada pasal yang menjamin bahwa aktivis atau orang-orang yang mengkampanyekan untuk keberlanjutan lingkungan hidup itu tidak bisa digugat secara perdata dan pidana, walaupun pada prakteknya itu masih masih abu-abu gitu ya kadang, tapi paling nggak sudah ada jaminan hukum ini gitu ya untuk perlindungan. Nah, terkait dengan strategi, Widya,
Jadi kalau bicara lingkungan hidup itu nggak bisa memang bicara soal hukum nyatok gitu ya, misalkan oke, kita bicara litigasinya dulu ya. Jadi, kalau terkait dengan prosedur gitu ya, Widya, kita sebenarnya ada strategi sih yang sebenarnya um, apa kita bisa, misalkan yang tadi aku sampaikan, ketika kita mau menggugat izin gitu ya ke pengadilan tata usaha negara. Nah, untuk bukan memanipulasi, tapi kita buat strategi 14 hari itu dari sejak dikeluarkannya itu dengan cara kita melakukan permohonan informasi. Ini agak-agak teknis sih, tapi sebenarnya itu bisa dilakukan dengan cara jadi masyarakat itu pada intinya adalah punya hak untuk hak atas informasi, Widya, gitu ya, sejak adanya Undang-Undang 14 2008 gitu ya. Jadi masyarakat pada intinya adalah semua dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat negara itu adalah dokumen publik, izin, AMDAL gitu ya. Ketika masyarakat minta itu harusnya bisa diberikan gitu ya, dijamin oleh undang-undang tersebut. Nah, ya salah satu strateginya adalah sering kita menganggap izin itu diketahui ketika kita mendapatkan informasi dari skema itu gitu. Ini sebenarnya udah rahasia umum sih sekarang. Jadi ya nggak apa-apa, mungkin didiskusikan. Terus untuk kita mengcounter strategi ini ya, keluarnya izin yang diam-diam gitu. Terus untuk kalau strategi litigasi lagi, kalau mau sebagus apapun gugatan kita gitu ya, penting dukungan publik. Untuk itu yang kita lakukan itu juga ada teman-teman yang melakukan kampanye dan mengorganisir masyarakat gitu ya, terutama yang berdampak di lapangan gitu ya, semacam memfasilitasi masyarakat untuk melihat gitu ya, apa sih dampaknya misalkan satu proyek bagi penghidupan mereka gitu. Nah itu yang kalau tadi sebagus apapun gugatan maupun secara formilnya pun sudah oke gitu ya, tapi tidak ada dukungan publik itu akan sulit. Jadi tadi ke masyarakatnya dan dukungan publik luas, dan itu mungkin terjadi di kasus-kasus besar ya, misalkan reklamasi gitu ya. Itu selain itu ada unsur politik sih di sana, tapi saya rasa publik tuh memegang peranan gitu ya untuk mempengaruhi putusan hakim pada saat itu yang akhirnya menghentikan proyek gitu. Okay. Sebetulnya salah satu strategi yang harus dilakukan kalau saya tangkap berarti itu ya, increasing public awareness ke isunya juga. Kadang-kadang publik nggak tahu kalau ini isu gitu, jadinya nggak membantu dalam proses mobilisasi untuk mobilisasi hak-hak mereka juga sebenarnya. Oke, saya mau loncat dikit karena tadi kita juga udah menyinggung ini bolak-balik sebenarnya secara implisit. Kan ada terminologi yang sekarang lagi digaung-gaungkan, pembangunan berkelanjutan, sustainable development, which is I like the idea, tapi sebetulnya ya seperti yang saya tadi di pengantar ngomong tentang paradigma pembangunan, apakah selalu bertentangan sama pemenuhan hak lingkungan. Jadi apakah pembangunan itu sebetulnya pada prakteknya selalu bertentangan dengan upaya perbaikan lingkungan atau enggak? Dan apakah terminologi itu pembangunan berkelanjutan sebetulnya itu merupakan sebuah terminologi yang utopis apa enggak? Terlalu ideal dipenuhi. Kalau utopis sih saya sih agak pesimis ya, kalau misalkan arahnya itu akan berkelanjutan gitu, selama memang targetnya itu adalah ekonomi pertumbuhan ekonomi gitu. Karena kalau bicara pertumbuhan ekonomi itu saya nggak tahu sih batas limitnya sampai mana gitu ya. Jadi yang mungkin akan bertentangan, tapi menurut saya sih dengan diterapkannya pembangunan berkelanjutan ini minimal kerusakan lingkungan dan kesenjangan sosial itu bisa
terminimalisir kalau yang saya lihat. Nah, makanya, nah kita coba lihat dulu apa sih yang disebut pembangunan berkelanjutan gitu ya. Berkelanjutan itu kan kayak abstrak gitu ya. Nah, cuman kalau kita mau simple itu kita lihat tadi ada dua elemen penting, daya dukung, daya tampung. Kalau daya dukung itu seberapa sanggup sih bumi kita itu untuk mendukung gitu ya satu pembangunan. Nah, tadi kalau kita bicara dukung, kita perlu lihat dulu seberapa banyak sih sumber daya alam yang kita buat gitu ya. Kayak misalnya di Undang-Undang Lingkungan Hidup tuh kita tuh dimandatkan untuk melakukan inventarisasi lingkungan hidup gitu ya. Dan sebenarnya untuk lihat nih seberapa sih daya dukungnya. Nah, kalau kita nggak punya nih data ini tuh akan sulit gitu ya untuk melihat pembangunan seperti apa sih yang sesuai dengan daya dukung. Nah, kalau daya tampung itu kan bicara seberapa banyak bumi ini bisa menampung limbah-limbah yang kita buang, mau itu sampah, mau itu limbah gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya kita perlu lihat. Nah, yang kedua, kalau bicara pembangunan berkelanjutan itu kan yang disebut berkelanjutan itu adalah sumber daya alam. Idealnya itu bisa dinikmati generasi yang sekarang, intergeneratif sama antar generatif, generasi yang akan datang gitu. Nah, makanya tadi kuncinya tadi seberapa kita perlu tahu dulu nih seberapa banyak sih resource gitu ya. Nah, dengan kita mengetahui ini, jadi harapannya pembangunan itu bisa lihat gitu. Oke, kalau misalkan kita pembangunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya, oh ternyata udah nggak sesuai nih sama daya dukung gitu ya. Paling nggak itu bisa meminimalisir. Cuman prakteknya itu banyak detail-detail yang banyak gap, Widya. Jadi kalau hukum itu tidak, ini salah satu yang menurut saya ini ya, sudah ada masalah gitu ya. Bagaimana mencegah masalah ini menurut saya penting gitu ya, ditanggulangi oleh kebijakan yang bisa terukur. Jadi ketika ada hukum gitu ya, ada mandat untuk inventarisasi lingkungan hidup, nah perlu dibarengi dengan kebijakan nanti kaitannya sama anggaran gitu. Jadi bisa diimplementasikan. Nah, yang dilihat juga banyak mandat aturan itu yang nggak implementatif gitu, tidak diimplementasikan gitu. Jadi kalau Widya tadi tanya utopis, minimal tuh jadi milestone yang bagus sih untuk mengurangi degradasi lingkungan kalau menurutku dan kesenjangan sosial. Minimal kita coba dulu nih sampai untuk mengurangi ininya dulu deh, gitu sih. Iya, sebetulnya ya bukan terminologi, ide bahwa premis bahwa pembangunan berkelanjutan itu apakah itu adalah suatu paradigma yang utopis, sebetulnya saya juga nggak setuju 100%. Kata berkelanjutan sendiri saya suka sih, selain juga daripada setiap biasanya saya juga legal drafter di apa namanya di beberapa pekerjaan juga selalu memandatkan bahwa ini proyek ini harus apa namanya atau aturan ini tuh harus berparadigma berkelanjutan, atau dalam proyek yang berkaitan sama lingkungan juga ini harus melihat ya SDGs itu kan sustainable. Tapi pada akhirnya mungkin harus diimplementasikan secara konkret, dengan salah satu contohnya itu mungkin paradigma pembangunan yang berfokus ke orang, people fokus development, atau environmental focus development, atau paradigma apa namanya business and human rights ya, apa namanya yang paling terkenal tuh kayak pembangunan yang berperspektif people, planet, baru yang terakhir profit, bukan profit gitu. Itu mungkin yang bisa yang setidaknya untuk bisa jadi framework pembangunan yang lebih baik daripada pembangunan yang cuma berperspektif profit aja. Oke, aku mau mau fokus karena Rehan yang setahu aku beberapa tahun ini sedang fokus sama isu konservasi wilayah pesisir ya.
Nah, Mhm. kalau sepanjang apa namanya pengalamannya Rehan, sejauh mana sih dampak pembangunan itu sendiri mempengaruhi upaya konservasi wilayah pesisir, dan biasanya isu-isu yang hukum apa yang muncul di konservasi wilayah pesisir, hukum dan non hukum deh. Iya, iya. Mungkin sebelum apa dampak pembangunan gitu ya, mungkin em, kalau bicara mungkin bicaranya tuh dampak proyek yang memarginalkan gitu ya, baik itu lingkungan maupun masyarakat. Karena tadi kalau bicara lingkungan hidup itu tidak terpisahkan dengan masyarakat gitu. Karena biasanya ketika lingkungan rusak, biasanya itu yang berdampak utama itu adalah masyarakat yang tergantung sama alam gitu ya, yang biasanya itu masyarakat masyarakat adat lah. Makanya isu lingkungan tuh diasosiasikan sama masyarakat adat karena mereka punya interaksi gitu ya dengan, mungkin kalau kita orang kota ya apa-apa bisa nyari lah ya ke apa banyak franchise, banyak tukang bakso gitu ya, kita nggak ada interaksi langsung sama alam gitu. Nah, yang aku maksud dengan proyek yang berdampak yang memarginalkan itu, yaitu tadi bisa pembangunan. Nah, bahkan Widya, proyek konservasi pun bisa memarginalkan gitu ya. Jadi kadang pernah aku tahun 2016, saya lupa 2015, sama temen-temen. Jadi dulu bagaimana nelayan di daerah ujung Kulon itu mereka dipidana karena menangkap udang di kawasan konservasi. Jadi karena laut itu kan nggak ada sekat ya, Wit. Iya, iya. Terus apa dia udah bertahun-tahun gitu ya, sering kali gitu ya terjadi tiba-tiba oke, dikatakan sebagai apa, no take zone atau wilayah yang nggak bisa untuk ditangkap gitu. Um, jadi kita perlu lihat apa ya, konservasi pun perlu bagaimana yaitu nggak bisa memisahkan lingkungan gitu, nggak bisa memisahkan masyarakat lah gitu ya, sebagai kesatuan gitu yang hidup di sana. Nah, kalau tadi Widya apa ya, pembangunan itu atau proyek yang memarginalkan itu, misalkan nih misalkan kalau undang-undang konservasi ini yang sangat tadi sentralistik, jadi ya sudah, masyarakat itu pengguna aja gitu, bukan bagian dari pengelola konservasi ini. Nah, kalau bicara pembangunan itu yang paling kentara ini turunan UUCK, Widya. Kalau dulu sekarang itu kalau ada pembangunan strategis itu zona inti. Jadi kalau zona inti itu di kawasan konservasi ada satu kawasan yang tidak bisa diapa-apakan lah. Jadi harapannya itu ada semacam tumpahan-tumpahan gitu ya, yang semacam bank lah gitu, Wid. Ibaratnya kayak kita deposit uang gitu ya. Nah, harapannya itu zona inti ini bisa jadi deposit sumber daya gitu ya, terutama sumber daya perikanan untuk sumber apa sumber makanan. Nah, itu apa namanya, dengan persyaratan tertentu itu bisa untuk dialihfungsikan untuk jadi pembangunan gitu ya, kalau ada pembangunan strategis sekarang. Jadi arahnya pun memang cukup gencar gitu ya untuk sampai ke apa pembangunan. Jadi ada beberapa kebijakan itu atau hukum yang lebih pro pembangunan. Nah, kalau misalkan dampak-dampak lain itu ya ada beberapa ini sih, ada beberapa aturan memang yang lebih pro gitu ya, mungkin ke pembangunan. Kalau kita lihat di pengelolaan sumber daya alam gitu ya, bisa itu pesisir, bisa itu pertambangan, atau misalkan kehutanan gitu. Maksudnya pro ke pembangunan ekonomi atau pembangunan berkelanjutan? Yang benar ya, Iya. bukan pembangunan berkelanjutan teoretik. Iya, iya. Ideal, ya, tapi memang ya kita nggak tahu sih, tapi memang biasanya arahnya ke profit sih ya. Kayak misalkan ya arahnya ke profit, walaupun memang ya itu, kalau tadi balik lagi agak, kalau tadi bilang dia utopis tuh aku ya aku agak ragu ketika ini sih sebenarnya, kalau arahnya
tujuan ekonomi itu ya bertumbuh terus ya. Aku nggak tahu batasnya seperti apa. Mungkin akan selalu bersinggungan, bisa sih ketemu gitu ya. Tapi paling nggak untuk meminimalisir dulu sih, balik lagi with pembangunan berkelanjutan. Tapi biasanya memang profit oriented lah, bisa Oke, dibilang gitu ya. mungkin profit oriented. Mungkin kalau bisa saya simpulkan dari kenapa sih, apa kan tadi ada dua spektrum pembangunan yang dibutuhkan masyarakat itu, yang paling utamanya yang satu pembangunan ekonomi, yang satu pembangunan lingkungan. Kenapa sih pembangunan ekonomi yang mengedepankan profit itu lebih diutamakan atau cenderung diutamakan? Mungkin karena gratifikasinya instan, atau uang kan, apa namanya, atau material things itu kan Iya, instan. Sementara kalau lingkungan, tadi kan Rehan juga bilang kalau misalnya apa, perjuangan lingkungan itu kebanyakan itu ya orang-orang yang bergantung sama, enggak juga, maksudnya kita nggak bisa kita nggak bisa deny bahwa kita semua juga bergantung sama lingkungan. Kita kan iya. hidup di planet bumi, dan sebetulnya nggak mungkin kita nggak bergantung dengan lingkungan kecuali ada planet B, atau mungkin ya nggak tahu. Iya. Mungkin kalau misal, nah itu kenapa sih, apa namanya, spektrum pembangunan yang, apa namanya, berkelanjutan itu jadi penting, karena kita juga nggak bisa ngelihat short termism dari pembangunan aja yang memberikan instant gratification juga, Yap, karena yap. ngapain punya money atau material things tapi kita perish gitu karena buminya hancur, atau alam semestanya hancur gitu karena kita sendiri yang pembangunannya sifatnya hanya short termism Iya. aja gitu. Cuma ini menarik banget kalau diterusin bisa Hmm. berjam-jam, tapi sayangnya waktunya udah mau Iya. habis. Akhir kata, sebenarnya aku mau terima kasih banget sama Rehan karena sudah memperkaya diskusi sosial-legal, dan udah mau diundang sama LSCID. Dan saya pribadi belajar banyak. Saya juga harap teman-teman yang hadir di sini atau nanti yang lihat recording ini juga belajar banyak dari expertise Rehan pada khususnya hari ini, dan narasumber-narasumber yang sudah hadir di minggu-minggu sebelumnya. Jadi sebetulnya kalau bisa saya simpulkan dari diskusi yang hari ini sih, kalau membicarakan tentang aktivisme lingkungan tuh perspektifnya sangat kaya banget ya, dan melihat konteks itu jadi sangat penting, bukan penting aja, Hmm. esensial dan krusial. Dan karena aktivisme lingkungan itu kan sebuah pergerakan yang muncul dari kenyataan bahwa regulasi itu seharusnya memenuhi kebutuhan lingkungan masyarakat, tapi nggak bisa dengan sendirinya regulasi itu bergerak melindungi masyarakat tanpa adanya proses mobilisasi dari aktor-aktor penggerak, contohnya environmental Mhm. lawyer, aktivis, NGO, dan lain-lain. Sebetulnya multiple Iya. stakeholder. Ya, sebetulnya intinya ini diskusi law in the book versus law in action itu tergambar banget di aktivisme lingkungan itu, karena memang Mhm. rasionalitas ekonomi yang tadi kita sebutkan yang menghasilkan pembangunan ekonomi yang cenderung mengedepankan apa namanya, profit, dan mengorbankan hak lingkungan manusia itu juga nggak akan sustainable, nggak akan menguntungkan buat pihak manapun pada akhirnya kalau kita sadari. Hmm. Oke, karena harus saya tutup, sekali lagi terima kasih Rehan. Nah, diskusi Terima ini kasih, sebetulnya Widya. menutup. Oke, terima kasih. Diskusi ini tuh sebetulnya menutup Weekend Tea Time Series batch pertama ini, dan tentunya akan ada batch-batch selanjutnya. Terima kasih sama perhatiannya teman-teman juga yang menonton baik secara live dan siaran ulangnya melalui Instagram atau YouTube channel kita. Kalau teman-teman ada saran, pertanyaan, inquiries, atau ide-ide tema yang mau kita bahas, silakan reach out aja kita melalui DM Instagram atau email kita di info@lsastripid.org. Atau kalau mau lebih gampang, sebetulnya bisa klik link tree di bio Instagram kami. Di situ sudah mengarah ke email, website, dan sosial media lainnya. Jadi akhir kata, terima kasih. Saya harus tutup live ini. Bye. Terima kasih.